Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta, Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya indah tiyaji ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yang rajin baca doa itu insya Allah dikasih Allah tidak sakit mata. Mungkin yang kalau dikasih sakit mata itu belum rajin doa. Kalau yang lain doanya diam dibaca, kalau yang hafal dibaca. Terus lagi sakit telinga, terus sakit apa tuh, badan, sakit badannya kan, Allahumma afini fi badani, badan sehat. Allahumma afini fi sam'i, kuping sehat. Allahumma afini fi basari, mata sehat. Terus yang kedua, yang doa keduanya Allahumma inni a'udzubika, itu udah bakal kufur. Yang kedua udah bakal fakir. Fakir beda, apalagi miskin. Karena miskin itu lebih tinggi daripada fakir. Fakir itu paling rendah. Jadi makanya kalau orang tuh sudah masuk golongan fakir, berarti dia lebih rendah daripada orang miskin. Orang fakir itu dia misal ya, orang fakir itu dia gajinya 2.000 tapi pengeluarannya 10.000. Kalau miskin itu pengeluarannya 10.000, gajinya ya 10.000. Nah itu miskin. Nah kalau lebih dari itu berarti goni. Goni itu berarti ayo. Tapi orang Indonesia berapa gajinya? Sebulan 2 juta. Itu kategori miskin apa fakir? Kamu hitung dewek, sehari habis berapa? Belanja kalau ada 20.000 sehari, berarti 20.000 dikali 30 sama dengan 600. Ya tak? 600.000. Nah, 600.000 sama 2 juta. 600.000 berarti pengeluarannya. Yang 2 juta gajinya. Berarti kategori ayo, soalnya masih ada susu. Gitu loh. Tapi kalau dia 600.000 sebulan untuk beli apa tuh, untuk masak dan lain, belanja sayur-sayuran dan lain, gajinya pun sama 600.000 sebulan. Nah, maka kategori miskin. Nah doa itu, yang rajin doa itu insya Allah aman dari fakir. Terus yang paling ditakutkan ini, yang terakhir, min adzabil qabri, dari siksa neraka. Kalau kamu ingin selamat dari siksa neraka, itu orang tuh kalau sudah disiksa di neraka berarti alamat di neraka ya disiksa. Di kubur kalau disiksa berarti ya cerminan di nerakanya dia disiksa juga. Itu ya. Dibaca terus doa. Khususnya habis asar, kalau di langitan tuh habis asar tuh pasti doanya, tapi tidak bareng-bareng, doanya dewek-dewek. Jadi habis doa tuh sama-sama selesai kan. Nah habis selesai itu anak-anak itu semuanya doa dewek-dewek. Doanya mana? Ya itu doa itu tadi, Allah maafini fi badani, sampai akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Washiba'u. Washiba'u bermula kenyang. Washiba'u bermula kenyang minal halali dari halal, dari perkara halal. Perut kita kenyang habis makan. Nah, makanan itu kebetulan ya perkara yang halal. Mabda'u kulli syarrin itu adalah tempat permulaannya segala sesuatu yang buruk. Itu adalah tempat permulaan segala sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena seseorang tuh memasukkan makanan itu, apalagi makanannya itu tidak betul, tidak haram, tidak haram, tapi kurang sehat. Nah itu awal mula segala sesuatu yang buruk. Nanti ada kena gula darah lah, ada yang kena apa namanya kencing manis lah, ada yang kena apalagi batu ginjal. Ini tadi yang anak muda gini ya. Ya kalau mau minuman yang sehat, makanan yang sehat, beli air aqua gelas baik. Itu sehat. Ya walaupun ya jualan juga gitu, tapi sama kayak pabrik rokok itu tidak ngerokok. Yang punya rokok itu. Ya Ubed yang main kesini kemarin, dia cerita gitu kalau ngaji. Kamu tahu yang buat rokok itu? Itu tidak ngerokok dia. Bahkan sama dia ditulis merokok membunuhmu sama dia tuh. Kata dia, awal juga lah ngasih warning di situ. Rokok dapat membunuhmu. Bahkan foto orang yang rajin rokok bolong yang tenggorokan itu kan tempel pula di situ, kata yang punya OPT ini. Tapi ya tidak tahu apa awal lah kayak gitulah ngasih tahu. Tapi orang yang malah beli katanya. Ya udah awal ya udah tahu jawab gitu kan. Nah sama, maksudnya yang punya rokok itu ya tidak itu juga, padahal dia tidak apa sudah ngasih warning, makanya dia tidak takut itu, tidak takut jualannya tidak laku. Mestinya kan kalau jualan kok diburu-burui, mestinya takut tidak laku. Misal kamu jualan es oyen, kamu jangan beli es oyen ini, bahaya. Kamu yang jualan padahal, kamu bilang gitu. Kenapa kok bahaya? Mari kita cek. Ini ada labnya. Tengok gulanya berapa, kadar gulanya berapa gram. Tengok susu kental manisnya berapa, tengok berapa gramnya. Nah, hati-hati. Kamu setahun rajin minum es oyen, kena batu ginjal. Nah, kalau anak sudah kena batu ginjal kayak tadi, akhirnya cuci. Nah, kalau cuci darah, alamat hidup kamu tergantung dengan mesin itu, mesin cuci darah. Kalau mesinnya nggak ada, dah tunggu berapa itu lagi lah, nggak lama. Makanya orang yang sudah kena kencing apa itu batu ginjal biasanya tuh kalau lah cuci darah sudah, kamu udah usah berharap penuh sama saya tidak lama, paling lama tuh ya berapa tahun gitu kan, 3 tahun tuh untung-untungan, 4 tahun. Kemarin tetangga saya yang di Singkut sana ya, depan rumah pas Pak Dusun itu ya gitu, kena batu ginjal akhirnya cuci darah, padahal badannya kayak kamu gini. Maksudnya enggak nampak kalau dia tuh banyak penyakit, tapi tidak ada yang tahu dia divonis kena itu tadi sehingga dia cuci darah. Nah waktu cuci darah itu tadi setiap seminggu, coba bayangkan ya, seminggu itu 2 kali pergi dan tempatnya tuh jauh. Bisa bayangkan di sini nih, kalau kita rumahnya di sini di Lutih dan Simpang di Lutih ini ya, itu kalau pengen mau cuci darah harus ke Jambi sana. Bulian belum ada kan? Belum. Baru ada rencana mungkin, tapi kayak belum. Yang di Jambi ada. Nah, itu apa? Andai kan kamu disuruh cuci darah 2 minggu sekali, coba kamu pikir. Ya kalau kamu berduit. Kalau berduit, mau sekali cuci darah itu berapa? Coba bayangkan. Anggap aja cuci darah sekali, cuci darah itu anggap aja misal 7 juta. Sekali. Seminggu 2 kali, misalnya Senin sama Kamis. Berarti Senin cuci darah, balik, Kamis cuci darah lah lagi. Nah itu 7 juta. 7 juta kali 2 seminggu itu tadi totalnya 14 juta. Sebulan 14 kali 4. 14 kali 4. 4 kali 4 16, 4 kali 1 4 5. Berarti 56.
56 juta. Kok 5 juta 600? Ya 56 juta. Nah, siap ngeluarin duit segitu? Yang jadi pertanyaan, boro-boro gaji saya sebulan cuma 2 juta. Nah, sudah 2 juta. Akhirnya ngutang di bank. Bank bukannya tambah nolongi malah tambah naik tambah naik bunganya. Udah bisa bayar, wah ada naik bunga. Lagi sebulan udah bisa bayar lagi, naik bunga lagi. Tambah susah. Yang punya penyakit akhirnya apa serahkan, ada usah dicuci-cuci lagi. Cuci di rumah kayak. Masalahnya tuh nyucinya tuh bukan disedot, habis itu ditaruh di baskom, kasih rinso, di ubrak-ubrak gitu. Masalahnya bukan gitu. Kalau gitu baik enak baik. Nyuci darahnya tuh dia kayak ada kayak lemari es gitu. Siapa yang pernah ngiring orang itu? Belum ada. Nah, kata Neng Ipa tuh ya gitu. Nah, karena almarhum ya termasuk itu tadi kan. Jadi ada kayak tabung warna apa? Kayak besi warna putih itu kan. Nah itu oke, darah itu masuk situ. Nah masuk di situ entah apa yang di dalam itu, pokoknya agak balik lagi, balik ke dalam gini. Nah muter, intinya tuh muter, dia masuk situ dulu terus masuk sini lagi. Nah itu pertama ya sakit lah cuci darah. Nah kamu kalau tengok di ini, kamu bisa sebentar lagi liburan, kamu tengok baik di video-video di rel-rel itu ada anak kecil sudah cuci darah. Gara-garanya apa? Ngapa nak kamu kok cuci darah? Apa penyebabnya? Ginjal kamu kenapa ginjal kamu? Jawabannya iya, soalnya apa, kalau pas sekolah kalau haus beli yang minuman manis itu, minuman rasa-rasa leale, power F dan lain-lain sebagainya. Terus minum putih nggak pernah saya minum air putih. Selama kapan? Selama dia sekolah nggak pernah minum air putih, dan dia lebih banyak minum yang rasa-rasa itu. Nah akhirnya apa? Di tubuh itu ada nama itu tadi, ginjal itu fungsinya termasuk untuk membantu kita, termasuk kalau ada racun-racun yang itu disingkirkannya sama ginjal tadi. Nah tapi kalau ginjalnya tidak terlap lagi, ampun Allah, tidak terlap lagi, ini nyarinya kebanyakan, ya udah lepas, akhirnya ginjal menyerahkan diri dan akhirnya dia yang jadi korban. Nah waktu dia jadi korban, otomatis ibarat di tubuh kita itu tidak ada lagi yang namanya penyaring kotoran, nih tidak ada lagi. Nah ini tuh kamu tengok di minuman itu, kalau di minuman itu sebelum kamu minum kamu tengok gulanya berapa persen tuh, kamu tengok. Termasuk susu itu sebenarnya bukan susu murni. Kamu kalau mau tengok susu murni, cari susu yang tulisannya tuh 100% susu murni. Nah tengok kadar gulanya, biasanya kadar gulanya paling rendah itu cuma misal 6 gram, tuh berarti dikit. Karena dari susu sapi asli itu rasanya kan kurang manis tuh kan. Kamu coba beli yang apa tuh namanya, gambar beruang. Nah itu kalau kamu minum rasanya ada rasa. Bagi yang mau sehat ya enak. Kalau pingin enak, susu Bebren itu kasih madu. Nah kasih madu campur telur tapi telur ayam kampung. Nah, ambil kuningnya bae, masukin, terus udek, panasi, kasih jahe, terus diumbe. Masya Allah. Itu seger tuh. Kalau kamu nyoba dingin-dingin terus buat kayak itu, seger. Manisnya alami dari apa, Mak? Aduh, bukan dari gula. Kalau gula nih kurang gimana ya? Ya boleh gula. Oh, manusia itu juga butuh gula, tapi jangan kebanyakan. Karena yang berlebihan itu tidak bagus. Nah, ini makanya Shiba itu yang makan, tapi mengakibatkan kenyang. Kalau kebanyakan, hati-hati. Makanya kalau kamu ada biasanya anak putri yang rajin, nah, yang biasanya kalau ada bidan ke sini tuh, nah kamu datang, kan, kenapa? Cek apa? Gula darah. Agak dimintai darah tuh kan, cetos, tuh ditengok, 110. Oh kata bidannya pasti bilangnya gini, 110 normal, sehat. Normal. Awakku kalau periksa kayak gitu takutnya tinggi. Tapi kalau tak cek ya gitu juga. Berapa dicek? 100 berapa gitu, 150 berapa gitu. Masih mending kata dokternya, tapi wah ini normal. Masih umur segini normal. Tapi kalau lah tua tidak normal tuh. Kalau masih muda segitu normal. Tapi jangan besok kalau agak tua lagi, kamu jangan banyak itu. Lebih makanan yang vegetarian aja.
Sehat-sehat. Pagi-pagi sarapan apa? Kates. Katu. Itu. Jadi itu ya. Jadi kenyang itu adalah permulaan dari segala sesuatu yang buruk. Nah, fakaifa maka halnya bagaimana minal harami dari perkara haram. Orang yang halal baik itu kalau kebanyakan yo buruk. Nah, bagaimana yang haram? Makanya ini kamu bisa tulis ini ya, ini kunci. Ini kunci dari segala kunci. Boleh kamu tulis apa itu ini? Imam Hamdani itu pernah mengatakan memberikan faidah. Apa faidahnya? Faidah dari Luqman. Di Quran ada surat yang bernama Luqman. Di Quran itu Luqman itu memberikan wasiat kepada anaknya. Nah, ini sama. Luqman juga memberikan wasiat kepada anaknya. Gini bunyinya. Ya bunayya. Nah, itu tahu. Ya bunayya sama di apa pelajaran akhlak. Ya bunayya. Bunayya itu kalau di aslinya ibnun. Terus diikutkan wazan fuailun, itu namanya tasghir. Apa tasghir? Tasghir adalah mengecilkan. Contohnya rojulun, laki-laki. Tapi kalau rujailun, kan rojulun biasa diikutkan wazan fuailun tambahan sama yae. Jadi rujailun itu artinya apa? Artinya laki-laki kecil. Kur kurcaci. Kurcaci itu laki-laki kecil. Nah, kalau bahasa Arab ya itu bunyinya jangan rojulun. Rojulun enggak pas. Rojulun itu orangnya normal. Nah, kalau yang nengok kurcaci, tapi sekarang tuh nengok viral kok banyak. Ini tanda zaman akhir apa mungkin? Orang-orang semakin akhir akan semakin kecil. Ya kan? Nah, itu rujailun. Kurcaci. Mas gini gitu. Kecil-kecil gitu. Coba dari zaman kita sekarang dibanding sama zamannya Nabi Adam, tinggi mana? Tinggi mana Adam lagi? Berapa yang kalian tahu tingginya Nabi Adam? Kamu tahu tiang tower tuh? Ah, kira-kira segitu. Nah, itu Nabi Adam segitu tinggi. Makanya ada di daerah mana itu ada makam Nabi Adam. Yo, kamu jangan tanya. Lu nengok makamnya. Wah, ini nisan satu di bagian palanya. Soano itu baru kaki ya. Saking panjangnya. Ya kamu kalau udah saya tengok ini besok liburan, kamu tengok makam, tulis baik, makam Nabi Adam. Tengok masih ada panjang. Nah, ini makanya Luqman itu nah ikut wazan fuai. Berarti bunayya sama bunayya ikut wazan jadinya ikut wazan fuailun. Artinya apa? Wahai anak kecilku. Ini namanya biasanya panggilan tersayang. Ya bunayya. Kalau bahasa dusun apa manggil anak tersayang tuh? Ulup. Lup katanya. Lup ya. Oleh no bahasanya bukan lup. Le gitu. Piye le. Kalau yang cewek, kalau le itu yang cowok. Kalau yang cowok yang cewek bunyinya piye nduk gitu kan. Bukan yang noeh itu bukan. Kalau noeh kan bahasa kamu itu noeh gitu kan. Bukan. Ya bunaya dibilang gini. Ini kamu tulis ya. Luqman pernah bilang sama anaknya nasihat gini. Nah, anak idam talaatil maidah. Kalau lambung ini alias perut lambung, terutama masuknya di lambung. Nah, kalau lambung itu penuh namat al-fikratu maka akal pikiranmu akan tertidur alias tidak beraktivitas. Jadi orang itu kalau maidahnya penuh, lambungnya penuh, pikirannya mati. Maksudnya kayak mana mati? Tidak bisa diajak mikir. Sebenarnya justru kamu lagi belum sarapan sore ini, kok dipakai belajar, itu justru pikirannya tidak tidur, bangun dia. Tapi kalau selesai asar tadi kamu makan dulu, nah sudah, darah yang di otak ini ngalirnya ke bawah, turun. Kita udah gawe apa?
tuh nyerna tempoyak tuh turun masuk. Tapi kalau sekarang zaman ini ya tempoyak kan lama. Ini baru mulai berarti oh bukan apa nyerna lundang. Sayur lundang kan? Sayur lundang tuh durian belum mateng ya. Nah, sayur lundang. Awak tahu ya di Siko tuh. Di sana enggak pernah gitu. Jadi apa sayur apa? Sayur durian. Loh, kan durian kok gini? Ya durian belum mateng. Oh, gitu. Nah, jadi sayur lundang turun ngapa kita nyerna lundang itu tadi belum hancur dia. Oh gitu, ayo turun. Nah, darah yang di otak turun semua. Otomatis kalau darah di otak, otaknya tidak mikir ngerjanya. Semuanya ini prosesnya pakai darah. Darah tuh ya ikut bekerja juga. Jantung yang memompa darah. Ayo masuk ke sana, pompa, tuk. Kan? Makanya orang tuh kalau jatuh cinta jantungnya berdebar. Waduh, itu darahnya tuh lari kemana-mana tuh. Muka merah, tangan merah, pipi merah jadinya. Soalnya malu-malu gitu kan. Jantungnya lagi debar terus. Oh, lari kemana-mana. Semuanya wes merah semuanya. Itu darahnya nampak semuanya. Nah, yang di perut juga sama. Rehan geser, jangan dekat-dekat. Itu zona bahaya itu. Iman, geser iman. Sudah? Kalau lambung penuh maka pikiran tertidur. Makanya kalau pingin ngapal itu jangan pas lagi habis jajan. Kebalik sebenarnya. Jajan dulu baru belajar. Kenapa? Yang ada habis jajan ngantuk tidur. Kipas. Ya kan? Habis makan tuh biasanya sumu. Soalnya itu tadi darahnya kerja. Nah, kalau pikiran sudah tidur wa qarasat al hikmatu, maka hikmahnya hilang. Diam, tidak mempunyai hikmah. Kalau hikmah sudah hilang di diri seseorang, wa qa'adat al a'da'u anil ibadah, kemudian seluruh anggota kita akan berhenti, akan duduk alias malas untuk melakukan ibadah. Tuh. Kalau makan tuh hanya badannya diajak tuh enggak bisa, enggak mau. Terus ini lagi ada orang ahli hikmah mengatakan bahwa man kasura akluhu kasura syarabuhu. Barang siapa banyak makannya maka pasti banyak minum. Baru makan. Apalagi makannya tuh kayak makan-makan takut nak diminta kantinnya tuh. Akhirnya sampai sini langsung apa namanya? Langsung kayak nak tersedak kan, seret gitu. Nah maka dia pasti butuh air itu. Belum lagi makanan yang pedas, gitu. Apalagi makan yang gorengan tuh, bergoreng-goreng berminyak-minyak. Minumnya pasti pinginnya minum banyak, gatel. Nah waman kasura syarabuhu, siapa yang banyak minumnya, kasura naumuhu, maka pasti banyak tidurnya. Lah kalau sudah banyak minum, orang tuh nanti akibatnya apa? Ngajak tidur, banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, waman kasura naumuhu kasurolahmuhu. Kalau orang sudah banyak tidur, kasurolahmuhu, maka banyak dagingnya. Ayo yang dagingnya banyak-banyak itu. Awak ini termasuk korban juga nih. Ini korban ini. Korban sebelum menikah saya jadi pengurus di pondok dulu. Yang namanya pengurus, zaman waktu saya jadi pengurus. Ya itu tadi, orang tua tuh pasti kalau pas ke asrama nengok anaknya, kan nemui pengurus dulu. Kang, ya, nah, panggilnya anak saya, siapa namanya? Itu loh, siapa tuh namanya? Itu loh namanya siapa? Iman misalnya. Oh ya panggil Iman. Nah akhirnya anak kan masuk situ. Orang tuanya kalau yang kayo-kayo, bawanya banyak kan. Kadang sate lah, kadang gulai, pokoknya semua dijajan-jajan bawa. Nah itu pada yang nyiprat kepada pengurus, dikasih, Kang ini ada untuk Kang. Oh ya. Apalagi kalau hari Jumat itu, ya Allah hari Jumat itu panen. Soalnya apa, hari libur, orang tua nengok semua anak, akhirnya ke situ. Setiap orang tua, Kang nasi Kang. Ya ada lagi, Kang nasi Kang. Yang kita yang pengurus 5 orang 5. Gas.
Akhirnya apa? Waduh, waktu itu ya akhirnya yuk, banyak makan. Pas baru buka bungkus satu, lauknya kok enak lagi. Rendang, makan. Habis, nengok ngintip sebelah, loh, lauk enak lagi nih. Waduh, nambah lagi. Habis itu habis nambah, oh enak kenyang. Ini nanti kita untuk nanti itu ya, habis Jumatan kita gas lagi. Oke. Makan yang kecil-kecil dulu. Apa? Cemilan, oh dikasih jajan. Buka jajan apa? TikTok misalnya, yang gede-gede tuh. Kan. Ya akhirnya tunggu sebulan ya. Gede. Apalagi ini, apalagi pengurus. Pengurus kalau orang sudah jadi pengurus di pondok itu, nggak ada lagi ini apa? Nggak ada lagi kayak anak-anak biasa ya, ada wajib ini, wajib itu. Nggak ya, santai. Bagian ngobrak-ngobrak. Ayo cepet. Jamaah, ayo cepet. Woi, ada tuh, cepet berangkat. Berangkat gunting. Nah, gitu. Jadi kalau jadi pengurus waktu itu tuh gitu. Jadi santai. Oke, sholat yang kita ya sholat cewek gitu. Nah, makanya yang kelas 3 itu sebenarnya jadi pengurus gitu loh. Yang kelas 3 itu jadi pengurus. Bukan 3 MTS. Yang aliyah tuh jadi pengurus mestinya tuh. Bukan malah yang jadi yang diurus. Balik. Nah, jadi nanti ada sambangan dikasihnya pengurusnya mano ini, pengurusnya mano ini, kasih terus. Nah, akhirnya jadilah saya saat ini. Waktu kemarin kamu mungkin kan heran ya, nengok di siapa yang jodohin. Ada nengok kan? Nah, nengok. Ya Pak kirimi foto yang zaman dulu ya. Awak kirimi foto yang zaman masih ngapali apa tuh? Ngapali Alfiah. Jadi pas lagi kuru-kuru saya kirim ster. Nah, jadi masih keren gitu. Jadi awak tuh sudah dengar cerita-cerita kamu lah. Kata tuh Naifah bilang, kata arek-arek itu kalau bahasa kamu kata budak-budak ya. Kata anak-anak tuh anu cakep ya. Keren, gagah. Terus saya mikir, wah iya kalau yang dulu, kalau yang kini enggak tahu anak-anak tuh. Itu akhirnya subur sekarang. Masya Allah. Jadi kamu jangan berharap ini siapa khususnya yang anak-anak nih yang biasanya selalu bilang kamu udah diet, udah awak besok pas nak nikah nak diet. Wah jangan kamu kira diet itu tidak semudah harapan kamu loh, tidak semudah impian kamu. Sekarang saya mau gemuin dulu, nanti pas mau nikah saya mau diet. Reketek itu. agak yang ada itu malah dia pas nak nikah itu malah sama itu ya. Malah banyak makan ini. Apalagi lah nikah betulan. Waduh. Bang, apa? Bakso. Bang, apa? Ayo nyeblak. Bang, apa? Wis pokok apa terus. Jadi tidak ada diet. Belum lagi nanti kalau sudah keisi. Wah, kalau sudah keisi. Teruslah keluar. Nah, ini kan kadang ada yang permanen, ada yang tidak. Apalagi belum nanti kamu kena KB. KB itu termasuk efek-efeknya itu juga. Termasuk efek-efeknya adalah badan tuh jadi gemuk. Karena apa? Rajin makan. Hawanya tuh pingin makan terus. Jadi dietlah dari sekarang mendingan. Jangan nunggu besok-besok. Yang sudah gede-gede gini, nah, kurangi diet. Setiap pagi jogging gitu loh. Kelilingi lapangan tuh berapa kali gitu. Nah itu tadi. Kemudian watolabul halali bermula mencari yang halal faridatun itu wajib fardu ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Jadi mencari perkara yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Diusahakan ya cari yang halal. Kamu kalau pingin anaknya bagus, kasih apa namanya? Persiapkan untuk anak itu adalah diisi dengan yang baik, baik. Yang apa yang baik itu? Ya yang perkara halal. Tengok beli ayam, ditengok ayamnya halal poda, nyembelihnya betul poda, kamu tengok. Jangan dimasukkan dikasihkan anak nanti itu apa namanya? Barangnya tadi misal najis dan lain-lain. Tapi kalau masih kecil makan sendiri itu hukumnya tidak apa-apa. Makan tai cicak kan? Apalagi anak kecil tuh, aduh mau ditengok terus deh susah gitu kan. Jalan-jalan nengok hitam-hitam, comot,
Dia tuh kalau habis masuk situ ya udah ada rasa apa-apa, yes. Gitu baik. Kadang ada apa lagi, nengok ada bangkai apa. Tahu enggak yang hewan yang biasa bau busuk itu? Apa namanya tuh? Nah itu kalau di Jawa bahasanya kepek. Dimakan tuh, dikunyah. Au katanya. Tinggal palanya doang. Ya udah itu juga. Ya biasa baik. Ada bangkai cicak pegang. Untung ketahuan kalau ini. Oh ini kalau tahu bahaya tuh. Untung ketahuan. Cicak jangan. Jangan. Ngeri ya nih anak kecil. Makanya anak kecil itu susah. Nah hukumnya gimana kalau anak kecil ini? Ya kalau anak kecil dewe ya apa-apa, dia udah tahu. Tapi kalau yang lain tahu ya harus dicegah, jangan dimakan gitu. Wong dia makan tanah biasa kan? Itu namanya apa? Belum tamis, belum bisa membedakan. Wal ibadatu, bermula ibadah. Punya kamu habis lanjutannya apa? Wal ibadatu, bermula ibadah. Wal ilmu, dan ilmu. Habis itu? Maklil harami, beserta memakan perkara haram. Orang yang rajin ibadah, orang yang rajin apa namanya mencari ilmu, tapi dia makanannya haram. Kalbinai, kamu misal, tapi kalau kamu tidak mungkin ya. Misal ada orang-orang awam masih baru masuk Islam, misalnya ada orang apa, orang Batak misalnya, orang Batak baru masuk Islam, habis itu apa, mondok anaknya sama bapaknya dibawai, woi ayo kawan-kawan, ayo ikut makan kawan-kawan, bawa daging apa, ya babi. Daging apa, daging babi ini gitu loh. Iya, kamu udah mondok kemana makan daging babi ini piye gitu. Tuh, emang nggak boleh ya? Ya udah boleh, kalau di Islam nggak boleh. Tapi awak dulu makannya itu di bawah daging. Nah orang yang ibadah tapi makanannya haram, kalbinai itu seperti bangunan. Kalbina itu seperti bangunan ala sirjina, atas atas kotoran atau sampah. Alias apa? Bangunannya berdiri kokoh tapi aromanya busuk. Faida konakta, maka ketika menerima siapa kamu? Bisa nanti di dalam setahun bikomisin, dengan baju komis atau busana, khasnin yang kasar. Masuk jangan berlebihan lagi tentang pakaian, biasa baik, wafil yaumi, dan di dalam sehari, wal lailati, dan semalam, biroghifaini, dengan 2 roti, minal khushkari, dari roti yang kasar, roti yang apa, nggak enak lah bahasanya. Ini berhubung yang ngarang kitab ini makanan pokoknya itu gandum, jadi ya bahasanya roti. Sehari makan 2 roti. Kalau kita makan 10 roti, pagi tadi lah makan? Belum. Lah terus tadi beli roti apa namanya? Roti gepeng bahasa kamu? Roti gepeng 10 tuh tadi. Wah itu belum sarapan, itu jajan baik. Padahal kalau di apa, orang yang makanan pokoknya gandum ya kayak gitu ya sudah dianggap sarapan. Di sarapan pakai gandum, pakai roti. Itu sudah cukup 2 roti sehari. Watarokta, dan meninggalkan siapa kalian atalah duda, pada enak-enakan, mencari kenikmatan. Biatyabil udumi, dengan lebih enak atau lebih lezatnya beberapa lauk, dengan beberapa lauknya enak. Kadang kan sebagian kamu tuh entah sengaja dibuang atau basi atau tidak suka. Biasanya kadang nengok ada yang kemarin yang di gerbang untuk makanan kok dibuang. Itu lauknya apa kok dia dibuang? Ya kan? Membuang makanan tuh jangan apa ya? Ya diniati. Kalau tidak diniati namanya mubazir. Selain mubazir, kita itu termasuk durhaka. Emak itu masai buat kita, sama kita tiba di kita tidak dimakan, dibuang. Itu namanya tidak menghargai. Jadi payah orang tua. Ya kalau tidak mau kasihkan ganti, tidak mau lagi. Kayak piot tuh biasanya, ya kan?
Piat biasa itu. Kalau tidak mau, kasihkan siapa? Kasihkan yang ngomong ini. Terus awak ini ada ikan mujair tapi awak habis separuh badan. Oh iyalah, mana? Enggak. Nah, kasih. Lumayan kan? Sedekah jariah tuh. Atau kalau ada itu kasih kantinya. Siapa yang lapar? Anak awak lah udah habisi. Oh ya. Nah kalau udah mau semuanya lah kenyang semua. Iya cari ayam. Awak niat sedekah sama ayam. Nah, panggilan. Ayam dan anak juga. Iya buang situ di sana. Tapi buang di sampahnya diniati. Awak niati sedekah kepada semua makhluknya Allah yang akan nyerbu itu. Banyak kan yang akan nyerbu, satu tikus, semut. Terus akhirnya kalau lah busuk dia jadi belatung makan di situ. Terus bakteri-bakteri yang menghancurkan makanan itu nanti, kan itu kan bakteri ikut makan juga. Ini yang tidak pernah ketinggalan. Satu lagi. Bukan ayam sudah tadi. Bukan. Siamang kamu buang di dapur, apa siamang masuk rumah? Yang tidak pernah ketinggalan adalah yang bersayap itu. Lalat. Nyamuk ya udah. Nyamuk udah nyari nasi. Nyamuk nyarinya ya keningnya taden itu. Lam yuwiz tidak melemahkan kepadamu minal halali dari perkara halal. Apa yang tidak melemahkan nama apa sesuatu? Yakfi yang menyukupi apa ma kepadamu. Kamu tuh tidak kaya jangan susah ya. Tidak kaya itu jangan susah. Orang kaya sekalipun makannya sama kayak kita. Satu piring. Sama-sama satu piringnya, sama-sama masuk ya sama-sama nasi mungkin beda lawuh gitu aja kadang. Tapi tidak apa-apa. Intinya puluhan yang dia pangan sama dengan puluhan yang punya kita. Itu sudah cukup. Yang penting kita bersyukur. Tidak usah nengok yang itu. Enggak terus orang kaya itu makanannya duitnya dimakan semua, enggak terus orang kaya itu terus kalau orang kaya itu lain soalnya ngapa? Lainnya. Iya kalau dia makan tuh 10 piring, kita cuma 1 piring. Enggak mungkin juga. Yang membedakan itu apa? Bukan itunya. Wal halalu bermula perkara halal. Kasirun itu banyak sekali. Perkara halal itu banyak. Nah, cari yang halal. Walaisa alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Yang putra Iman, Akul, Iman, salat. Dur. Ayo sini parkir. Akul, salat dur. Belum.